Norman menikah dengan perempuan yang berstatus janda satu anak itu di tahun 2012. Dan kini dikaruniai 2 orang anak, Joshua dan Jane. Yang pasti dia kenal saya itu di saat saya lagi jatuh, itu aja. Dia kenal saya dan dia terima apa adanya. Makanya dia lebih senang saya seperti ini. Dari seorang superstar pop, Bribtu Norman Kamaru kini menjadi tukang bubur. Saya belajar bikin bubur dari istri saya sendiri. Jika Norman terpuruk, Yuni Syara justru semakin bergelimang kemewahan. Sebuah rumah baru megah dibangunnya di Jakarta Selatan. Ini giniin dulu. Ya kan? Pengakuan mengejutkan muncul dari Ahmad Dhani. Istrinya Mulan Jamila ternyata sempat mengalami keguguran. Begitu lahir langsung meninggal karena ada kelainan yang namanya gastrokrisis. Pemirsa, masih ingatkah Anda pada sosok ini? Semua riuh rendah dan segala puja-puji itu sudah lama sirna dan hanya menyisakan sunyi sepi dalam kehidupan Norman Kamaru. Ya, mantan anggota Brimob Polda Gorontalo itu kini menjalani hidup yang begitu sederhana. Ketemu lagi bersama saya dengan Norman Kamaru, masih kenal kan? Nah, saya di sini lagi berada di kios saya yang kecil banget, yang istimewa, dan kita di sini jual makanan yang ala Manado, terutama bubur Manado tersendiri juga namanya. Nah, sekarang saya lagi masak nih. Kehidupan Norman Kamaru berputar 180 derajat. Dari seorang superstar jagat hiburan, kini ia lebih dikenal sebagai tukang bubur. Jagung, terus sama labu. Saya belajar bikin bubur dari istri saya sendiri. Udah selesai nih masakan buburnya. Nih, jualan di sini baru 3 bulan. Idenya semua muncul dari istri saya sendiri. Itu akhirnya kenapa kita nggak coba gitu kan. Tidak sukses sebagai artis, Norman pun banting setir merintis warung masakan Manado. Berikut ini adalah fakta-fakta perbandingan Norman yang dulu superstar dengan sosoknya yang sekarang. Pertama, dulu banyak yang menyanjung. Sekarang Norman ditinggalkan penggemar. Di masa jayanya di medio tahun 2011, Norman adalah idola publik. Semua petinggi Polri dan bahkan pejabat sekelas menteri pun berlomba-lomba bertemu dengannya. Bahkan kedatangannya di ibu kota kala itu sempat meledakkan histeria massa. Tetapi itu dulu. Kini Norman praktis tak lagi memiliki penggemar, bahkan para pengunjung warungnya pun sempat tidak mengenalinya. Ada yang sempat ngeliat, tapi takut nanyain gitu, cuman ngeh doang, kayak lagi orang lihat setan gitu, diam, bengong gitu. Udah biasa. Kedua, dulu ia dianggap pahlawan dari Gorontalo, tetapi sekarang ia dilupakan. 3 tahun silam, kepulangan Norman dari Jakarta ke Gorontalo menciptakan euforia yang belum pernah terjadi di Gorontalo, sampai pesta 3 hari 3 malam pun digelar. Tetapi sejak meninggalkan Gorontalo dan melepaskan status sebagai polisi, popularitas Norman meredup, apalagi albumnya gagal di pasaran.
Kalau untuk mendukungnya tetap mendukung kemana saja. Norman jatuh bangun tetap orang tua anakku Norman. Kalau buat saya sih sebenarnya menyesalnya itu cuma satu aja dari kepolisian. Kenapa saya bisa dipecat, itu aja, alasannya apa, itu aja yang buat saya menyesal sampai sekarang. Masih bertanya-tanya, itu aja. Ketiga, dulu ia memiliki asisten, sekarang semuanya harus dikerjakan sendiri. Saat karirnya ditangani Farhad Abbas, Norman sempat menikmati berbagai fasilitas termasuk para asisten. Tetapi sekarang, ia mengerjakan segalanya sendiri. Dari berbelanja bahan di pasar, memasak, sampai melayani pelanggan. Kalau label kami, kita anggap dia tidak tahu berterima kasih. Justru kita merasa dia merugikan kita karena mau nyanyi lagu ke kita, tiba-tiba diam-diam saja. Keempat, jika dulu Norman dikelilingi banyak wanita cantik, kini ia hanya memiliki Desi Paindong, istrinya yang setia. Norman menikah dengan perempuan yang berstatus janda satu anak itu di tahun 2012. Dan kini dikaruniai 2 orang anak, Joshua dan Jane. Yang pasti dia kenal saya itu di saat saya lagi jatuh, itu aja. Dia kenal saya, dan dia terima apa adanya. Makanya dia lebih senang saya seperti ini. Cala caya 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 cala caya 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 cala caya caya caya. Melesat, menjulang, lalu terhempas, begitulah kalam nasib manusia adalah sebuah misteri ilahi. Namun ketabahan berjuang demi sesuap rizki yang halal adalah hal yang patut dikagumi dari sosok Norman Kamaru. Sementara itu, kondisi yang timpang bak bumi langit dengan nasib Norman Kamaru terjadi pada biduan seksi Yuni Syara. Harta kekayaan Yuni kini justru semakin berlimpah sejak kandasnya jalinan asmara dengan Raffi Ahmad. Sebuah rumah mewah kini berdiri megah yang ditaksir menelan biaya puluhan miliar rupiah. Secara eksklusif, Yuni pun menunjukkan isi rumah barunya yang terkesan bak istana itu. Lantas benarkah kabar Yuni sengaja bersaing dengan Raffi yang juga membangun rumah megah untuk Nagita? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Putaran roda nasib yang dialami Norman Kamaru terasa timpang dengan gelimang kemewahan yang kini direguk diva pop Yuni Syara. Di tengah kesendiriannya yang seakan tiada ujung, rupanya penyanyi spesialis lagu-lagu lawas itu tengah menggarap sebuah rumah baru yang megah bak istana. Tempo hari, kami berkesempatan menemani ibu 2 anak itu meninjau pembangunan istana barunya. Di rumah sana kan masih prosesnya belum jadi-jadi. Jadi ada saya temboknya kamar anak-anak itu memang saya pengen gambar kesukaan anak. Perjalanan menuju rumah baru Yuni cukup memakan waktu, berkelok-kelok menembus pinggiran ibu kota. Saat tiba, rumah 2 lantai yang desainnya dikerjakan sendiri oleh Yuni itu masih dalam tahap penyelesaian. Di lantai atas, Yuni langsung menuju ke kamar anaknya, Kevin dan Selo, lantaran ia tak lagi sabar untuk melukis mural dinding kamar Selo. Susah kok, Ma. Ini ikut ini. Ini kan Udah ada. ini giniin dulu. Ini giniin dulu. Ya kan? Anak tahu. Ya, saya justru pengen mengganti suasana semuanya. Saya pengen mengganti suasana baru. Lukisan mural itu sesuai permintaan Kevin dan Selo yang sangat terobsesi dengan tokoh kartun idola mereka. Tetapi rupanya, seni melukis jauh lebih sulit bagi Yuni Syara daripada pentas tarik suara.
Semuanya pakai kuas gede dong kalian? Iya. Ini cuma pinggir-pinggirnya aja kan? Kasih aja sininya, kasih biru. Jadi semuanya bayangin biru.